Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini pengajian perdana kita ya. Setelah lama atau setelah beberapa pekan kita tawakuf ya, kita libur berkaitan dengan liburnya sabotase ya. Liburnya terkaitan dengan liburnya mahasiswa pasca UAS, ujian akhir semester. Ini yang pertama, kita pekan pertama, dan ini jadi kuliah umum bagi mahasiswa TI, Teknik Informatika, untuk memulai mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan atau ibadah mahdhah ya, ibadah mahdhah ya, dalam mata kuliah saya ya. Kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara yang sangat penting kita memahami akidah Islam ya, karena akidah Islam ini ilmu yang paling pertama dan paling utama yang harus kita ketahui. Bahkan ya, syarat orang bisa masuk dalam wilayah keislaman itu adalah syahadat. Nah, bicara tentang akidah Islam itu adalah kita membicarakan atau memperbincangkan tentang pemahaman kita hakikat syahadat yang kita ucapkan itu ya, hakikat syahadat yang kita ucapkan itulah yang menjadi pintu masuk kita di dalam wilayah keislaman ya. Kemudian dan syahadat yang kita ucapkan itu pula lah yang menjadi syarat orang-orang yang bertahan di dalam kalimat tersebut sampai mengakhiri hayatnya, maka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi aqidatul Islam adalah aqidatut tauhid. Aqidatut tauhid. Aqidah Islam adalah aqidah tauhid. Nah, ilmu tauhid inilah ilmu yang paling pertama dan yang paling utama untuk kita ketahui. Syahadat yang kita ucapkan itu tidak cukup kita hanya bisa mengucapkan dengan fasih. Apakah itu tidak perlu? Perlu. Tapi sangat rugi sekali, sangat disayangkan sekali. Bahkan kita belajar mengucapkan syahadat itu pas menjelang mau nikah saja. Ngapa? Malu nanti, karena nanti disuruh mengucapkan syahadat ulang lagi oleh penghulu. Masa kita memahami akidah kita hanya sekedar lafaz saja, tidak tahu kita konsekuensi yang kita terima sebagai muslim atau sebagai orang yang melafazkan dan mengikrarkan syahadatain tersebut. Maka ini penting.
Karena tidak paham dengan syahadat, tidak paham dengan tauhid, maka tidak heran dengan gampang saja dia melalaikan sholat. Gampang, merasa tidak berdosa dia. Kenapa? Buru-buru nak memahami sholat. Konsekuensi tauhid saya tidak tahu dia. Apa arti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Atau dalam redaksi yang lain, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi wajar-wajar saja kalau tidak paham dengan akidah tauhid, lalu orang sholat pun diajak sholat ngolok-ngolok dia salam ya Allah buat malaikat ya. Wajar. Karena jahil dengan konsekuensi syahadat. Ya. Apalagi kita sebagai muslim ini memang baru terkeluar dari rahim ibu, sudah hidup dalam keadaan dan di keluarga muslim. Ya. Coba kita tanya atau ingat-ingat rekam sejarah hidup kita. Pernah ada orang tua kita mendatangkan guru khusus untuk mengajarkan makna la ilaha illallah kepada kita? Apa sih maknanya itu? Kalau hanya sekedar melafazkan dengan fasih, kita ambil orang non muslim suruh mengucapkan pun bisa. Ya. Nah, maka ini penting. Mahasiswa Muhammadiyah jangan menjadi mahasiswa mau-maunya dia. Harus menjadi benar-benar Muhammadiyah, benar-benar pengikut setia Nabi Muhammad SAW, yang syarat utamanya paham aqidatut tauhid. Ya, itu yang pertama. Ini baru mukadimah saja. Rencana saya nanti kalau pengajian ini rutin saja kita bahas. Karena selama ini kita ngaji masalah fikih. Betul lah Pak, betul, bagus. Gimana kita takbir, gimana tangan kita terangkat. Mari Pak. Beliau dosen tapi kesehariannya anggota DPRD. Nah, itu boleh itu. Ketua itu, wakil ketua atau ketua ya. Nah, tapi masih mau berbagi ilmu di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya maksudkan tadi, syahadat yang kita ucapkan itu bukan hanya sebatas kita mengucapkannya secara fasih. Itu perlu, tapi jauh lebih perlu lagi kita memahami secara mendalam apa konsekuensi syahadat yang kita ucapkan itu. Kenapa Rasulullah mengatakan siapa yang di akhir hayatnya atau akhir kalamnya tidak diucapkannya apa-apa kecuali la ilaha illallah di akhir hayatnya, di akhir kalamnya, ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga dia. Ada apa? Apa sekedar mengucapkan? Tidak. Tapi dengan penuh keyakinan. Dan kenapa pula paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Talib Al-Arabi asli Al-Qurashi, keturunan Quraisy, paham bahasa Arab dan fasih bahasa Arab. Ketika menjelang ajalnya, Rasulullah suruh ucapkan, ya ammi qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Tapi sampai meninggal tak mampu mengucapkan itu. Kita ambil perbandingannya. Kenapa tak mampu mengucapkan? Apakah lidahnya keluh? Apakah dia tak paham la ilaha illallah? Tadi dia orang Quraisy, orang Arab asli, fasih bahasa Arabnya. Tapi kenapa ketika menjelang ajalnya, dia kan belum Islam, meninggal tidak dalam keadaan muslim, paman Nabi itu Abu Talib. Kenapa? Karena dia paham betul makna la ilaha illallah.
dia orang Arab asli, dia paham betul makna la ilaha illallah. Kalau dia ucapkan, maka batallah agama yang dipeluknya. Batal agama yang dipeluknya. Sesembahan-sesembahan selain Allah itu batal. Nah, ini yang penting bagi kita. Ya. Ini kaidah bernama pengantarnya. Yang kedua, kita mesti paham untuk memahami aqidatut tauhid, sumbernya mana? Sumber akidah Islam itu apa? Ini lebih penting lagi juga. Setelah kita paham pentingnya memahami aqidatut tauhid, makna la ilaha illallah yang kita ucapkan, yang kita ikrarkan itu, sehingga dengan la ilaha illallah itulah kita mau sholat, kita mau nutup aurat, kita mau tolong menolong dengan sesama muslim, kita tak berani berbohong, kita tak berani untuk berbuat jahat pada orang lain. Karena konsekuensi la ilaha illallah itu, kita juga mesti tahu setelah itu apa dan bagaimana cara kita memahami la ilaha illallah itu. Sumbernya apa? Maka di dalam pandangan kita, sumber aqidatut tauhid belajarnya adalah nyambung sampai kepada Allah dan sampai kepada Rasulullah. Riwayat kita belajar aqidatut tauhid, belajar tauhid, ilmu tentang la ilaha illallah ini harus sampai silsilahnya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tidak boleh tidak sampai. Kenapa? Karena yang berhak dan yang paling tahu tentang la ilaha illallah adalah Allah dan Rasulnya. Orang lain tak boleh tahu. Bukan tak boleh, tak bisa tahu. Kalau ngarang-ngarang, keliru dia. Keliru. Ya. Tak bisa kita mengetahui la ilaha illallah dengan bersemedi di goa sebulan. Kenal saya Tuhan saya siapa. Bukan Tuhan kalian tuh, jin itu yang disembah itu. Jadi kita mesti tahu, belajar la ilaha illallah yang kita ucapkan, yang kita ikrarkan sehingga kita sebagai muslim itu harus sampai kepada Allah, harus sampai kepada Rasulullah. Bagaimana agar sampai kepada Allah? Sumbernya Al-Quran. Bagaimana agar sampai kepada Rasulullah? Sumbernya adalah hadis, bukan perkataan manusia, bukan ide manusia. Memahami akidah tauhid mesti belajarnya talaqi, yaitu ngambil langsung sumber autentiknya, sumber aslinya. Tidak boleh akan berdasarkan Pak menurut ini Pak, menurut ini Pak, tanpa ada sumber asli yang dikutipnya, keliru. Ya, karena yang paling tahu tentang Allah adalah Allah itu sendiri dan Rasulnya. Ya, yang paling tahu tentang Allah adalah Allah itu sendiri dan Rasulnya. Ya, coba saya katakan, kalau Al-Quran tidak ada, ngerti tak kita gimana cara mengenal Allah? Ngerti tak kita? Tak ngerti. Buka buku Thomas Alva Edison, tak mungkin. Buka Pak musyawarah, adakan musyawarah tingkat internasional Pak. Apa? Untuk membicarakan perkara Tuhan Pak. Tak mungkin. Orang-orang yang belajar tentang ketuhanan yang tidak mengambil sumber dari Tuhan dan atau utusan Tuhan, maka dia menyembah Tuhan yang keliru. Dia menyembah Tuhan yang keliru. Ya. Maka asbab la ilaha illallah inilah Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Taurat, Allah menurunkan Zabur, Allah menurunkan Injil, Allah mengutus Nuh,
Allah mengutus Ibrahim, Allah mengutus Musa, Allah mengutus Isa alaihissalam, Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Untuk mengajarkan kepada manusia siapa Tuhan yang sesungguhnya, yang berhak diibadahi. Karena kalau tidak diutus Rasul, tidak diturunkan Al-Quran, manusia akan menyembah Tuhan yang keliru. Manusia tidak akan mampu menemukan Tuhan dengan akalnya, tidak akan mampu. Walaupun akal sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itulah orang yang tak berakal tidak kena kewajiban agama. Jadi kalau solat tak mau, tapi tidak solat tak mau kan, berdosa nanti. Tak mau tak berdosa, udah jadi orang gila saja. Itu tak berdosa tu kalau tak solat. Tapi selama masih berakal, sehat akalnya, masih jadi mahasiswa, tak solat, itu besar tu dosanya, itu besar setelah syirik. Kenapa? Pengingkaran kepada perintah Allah. Ya. Jadi pertama, kewajiban yang paling utama bagi kita adalah memahami syahadat yang kita ucapkan itu. Sangat miris sekali belajar syahadat menjelang nikah. Lantaran bukan karena pengen tahu, tapi karena malulah kau nanti kau disuruh syahadat oleh penghulu pakai mic. Suruh asyhadu malu. Itu je dia belajar. Asyhadu, apa tu asyhadu? Mengucapkan dia tak tahu. Yang lebih penting adalah memahami makna la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, penting untuk diketahui. Ya. Yang kedua, saya ulangi lagi, setelah kita mengetahui pentingnya memahami la ilaha illallah ini sebagai wilayah pintu utama orang masuk Islam, bisa tak orang itu dianggap muslim hanya solat saja tapi tidak syahadat? Tidak bisa. Syahadat ini pintu utama orang masuk Islam. Ya. Setelah kita tahu pentingnya memahami syahadat ini, kita mesti tahu cara memahaminya, yaitu sumber memahaminya, bukan perkataan orang. Perkataan orang boleh kita ikuti selama perkataan itu mengutip perkataan Allah dan mengutip perkataan Rasulullah. Itu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Nah, ini yang pertama, pengantarnya. Ya. Kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tentu makna tauhid itu adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Nah, ini penting nih. Makna tauhid mengesahkan Allah di dalam ibadah. Bukan hanya di dalam keesaan Allah dalam berpuasa, bukan. Bukan hanya, ya. Bukan hanya itu. Berapa banyak orang yang mengakui Allah Maha Kuasa, tapi dalam beribadah dia nyembah Tuhan yang lain. Tidak bisa disebut muwahhid. Tidak bisa dia disebut sebagai ahli tauhid. Yang disebut dengan tauhid adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dengan beribadah atau melalui ibadah yang kita lakukan. Jadi tidak cukup seseorang kalau ditanya siapa menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang berikan kamu rezeki? Allah. Siapa yang berkuasa menghidupkan dan mematikan? Allah. Tapi giliran beribadah, dia palingkan ibadahnya pada selain Allah. Bisa disebut tauhid? Tidak bisa. Tauhid adalah mengesahkan Allah
di dalam beribadah. Orang musyrik disebut musyrik karena dia yakin Allah Maha Kuasa, tapi dia tidak mengesahkan Allah di dalam beribadah. Dia yakin Allah Maha Kuasa. Buktinya apa? Banyak dalam Al-Quran. Banyak sekali dalam Al-Quran. Contoh dalam surah Luqman. Contoh dalam surah Yunus. Contoh dalam surah Naml. Apa? Contoh dalam surah Luqman. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka pasti menjawab Allah. Orang musyrik itu kalau ditanya, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka jawab, Allah cipta langit dan bumi. Kemudian dalam surah Yunus, katakan kepada mereka, siapa yang memberi rezeki mereka dari langit dan dari bumi? Siapa yang memiliki, menguasai pendengaran dan penglihatan mereka? Siapa yang bisa mengeluarkan kehidupan dari kematian, kematian dari kehidupan? Siapa yang mengatur seluruh urusan? Mereka menjawab Allah. Orang musyrik menjawab Allah. Ya. Kemudian kalau ditanyakan lagi dalam surah An-Naml, ya, siapa yang memulai penciptaan dan memulai penciptaan lagi, mengembalikan ciptaan itu? Siapa yang memberikan kalian rezeki, ya, dari langit dan bumi? Adakah Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah? Mereka jawab Allah. Tapi giliran memohon pertolongan, minta manfaat, minta mudarat, mereka ngasih sesajian kepada patung-patung. Tauhid itu? Tidak. Jadi tauhid tidak cukup kita yakin Allah Maha Kuasa, tapi kita harus mengesahkan Allah dalam ibadah. Kita harus sholat, kita harus taat pada perintah agama. Suruh tutup aurat, tutup aurat. Jangan lagi cari pembenaran. Jangan cari pembenaran lagi. Yang penting hati dijilbabin. Jangan cari pembenaran. Ini perintah Allah. Kalau kamu bertauhid, kamu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tauhid. Itu makna tauhid. Tunduk pada peraturan dan perintah Allah dan mengesahkannya dalam hal ibadah. Tidak boleh menduakan Allah dalam hal ibadah. Ya, tidak boleh. Nah, maka ini pengantar. Ya, pengantar. Oleh karena itu saudara sekalian, kalimat la ilaha illallah tidak bisa hanya diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah, tapi adalah la ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya, la ilaha adalah menafikan sesembahan selain Allah. Kemudian illallah menetapkan sesembahan hanya milik Allah. Kalau dah seperti itu, batallah sembahan-sembahan yang lain. Makanya Abu Thalib tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Abu Thalib adalah paman Rasulullah, orang Arab asli, keturunan Quraisy. Ya, keturunan Quraisy. Fasih bahasa Arabnya. Suruh ucapkan la ilaha illallah, paman ucapkan la ilaha illallah. Nanti aku akan bantu kamu di akhirat. Tak mampu. Kenapa? Dilambai oleh konco-konconya. Abu Thalib, mau kau meninggalkan agama kau yang lama. Jangan ucapkanlah. Tak mampu dia mengucapkannya. Jadi la ilaha illallah bukan hanya ucapan, tapi harus paham maknanya. Harus paham maknanya. Ini yang pertama. Ya.
Bukan hanya kita hafal saja rukun iman ya, atau rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Bukan hanya hafal itu saja, tapi harus berilmu. Maka kata Allah SWT, fa'lam itu berilmulah, ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak diibadahi. Ya, nah ini yang pertama. Ya, nah sekarang pertanyaannya, kalau bertanya dengan diri sendiri, sejauh mana kalian paham la ilaha illallah? Ini baru pintu masuk. Baru pertama urgensi memahami la ilaha illallah. Baru yang kedua, gimana cara kita memahami la ilaha illallah. Sumber apa yang kita ambil? Belajar la ilaha illallah harus bertalaki. Tahu tak talaki? Talaki. Orang kalau nuntut ilmu melalui internet itu talaki enggak? Enggak. Talaki itu belajar langsung ketemu dengan guru. Itu talaki. Yang dimaksud dengan talaki belajar la ilaha illallah di sini adalah harus mengambil sumber-sumber belajar yang langsung kepada pemilik sumber itu, yaitu Allah dan Rasulullah. Tidak boleh memahami akidah tauhid, memahami la ilaha illallah dengan mengambil sumber yang di luar Al-Quran dan Sunnah, atau bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena ini masalah penting. Ini masalah ketuhanan. Nanti kalian salah paham tentang Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini penting ya. Nah, maka yang lain-lain akan kita bahas berikutnya ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bukan hanya sekedar ucapan. Kalau sekedar ucapan selesai nih. Saya bikin, ayo ikut bapak ucapkan asyhadu, ikut asyhadu, ya kan? Selesai. Satu hari mantap lah kita, bisa jadi ulama, bisa jadi ulama kita. Ngapa? Paham tak saya? Tadi belajar firman tu 1 jam ya saya paham la ilaha illallah. Tapi tidak seperti itu saudara sekalian. Tidak seperti itu. Para ulama sudah memahamkan kita. Ya. Bagaimana mereka mengarang kitab-kitab tauhid agar umat ini tidak buta terhadap makna la ilaha illallah. Ya. Jadi itu. Nah, saya kira ini pengantar saja. Mudah-mudahan nanti bisa diramaikan lagi ya pengajian ini. Syukur-syukur ada kuliah umum dari TI. Oh enggak, 3 orang ya. Ya kan? Nah, ini kurang sosialisasi. Pak. Jadi itu ya. Jadi ini pengantar. Saya simpulkan, tadi saya berbicara tentang urgensi kita memahami syahadat yang kita ucapkan. Karena ilmu yang paling pertama dan yang paling utama itu berilmu tentang la ilaha illallah. Kemudian setelah kita tahu ilmu yang paling pertama dan utama wajib kita pelajari itu tentang la ilaha illallah, barulah kita bertanya, macam mana caranya? Caranya adalah talaqi bil qabuli wat tasdiqi, yaitu menerima dengan membenarkan sumber-sumber tentang Allah ya, melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kita tidak memahami tentang la ilaha illallah
kecuali sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah dan sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekira itu yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.